Syukur alhamdulillah kita sudah bisa hadir di sini. Alhamdulillah Ibu pun sudah lebih baik ya setelah beberapa hari kurang sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, berkat doanya Anda semua. Enggak sih Ibu, cuma pilek aja kok. Ibu hanya pilek saja, bukan penyakit berat. Hanya kemarin Ibu tidak disiplin ya. Penyakit pilek itu flu pilek itu biasanya karena kita memakan makanan yang terlalu berlebih-lebihan yang itu tidak bisa dinetralisir oleh tubuh kita ya, maksudnya tubuh kita itu kita siksa ya dengan makan makanan yang enak, yang berlemak, yang mantap gitu ya. Tapi ternyata itu membuat jumlah bakteri yang beredar di darah kita itu bertambah. Karena mereka suka dan gembira ya. Jika darah kita ini asam ya. Karena makanan yang kita makan. Maka Ibu minum jamu paitan sambiloto ya. 1 hari itu sudah alhamdulillah sudah langsung enak ya, sudah langsung merasa lebih baik. Akan tetapi keesokan harinya Ibu bandel. Ya. Ibu tidak disiplin karena Ibu makan mie ayam, gorengan, dan lain-lain yang tidak boleh ya sebetulnya. Akhirnya penyakitnya kembali lagi, ya, kumannya bertambah lagi. Maka tadi pagi karena dari semalam Ibu sudah merasa dada Ibu sesak ya, bukan sesak. Jadi pilek itu lendirnya itu sudah di dada gitu. Jadi berat ya nafas pun. Nah, pagi-pagi Ibu langsung bikin lagi sambiloto dan Ibu cut, nggak boleh ya. Ibu batasi asupan minyak-minyakan dan makanan yang kurang sehat ya. Pagi ya Ibu hanya makannya rebus-rebusan dan alhamdulillah sudah merasa lebih baik. Kalian kalau sakit jangan suka minum obat kimia seperti itu efek sampingnya banyak sekali ya. Efek sampingnya mungkin kita merasa lebih baik, tapi efek sampingnya nanti kita merasa mual, mulut kita pahit, jantung kita berdebar-debar. Kurang baik ya kalau obat-obatan kimia. Ibu pun harus menghemat tenaga ini. Tidak boleh terlalu diforsir dulu ya. Alhamdulillah semuanya sudah ada di sini. Semoga semuanya sehat. Kalau merasa akan ada gejala flu pilek, langsung minum jamu paitan sambiloto. Seperti Ibu ya. Rebus sendiri 3 genggam, airnya 1 liter direbus, bentar aja. Sehingga warnanya hijau seperti itu. Didinginkan, disaring, setelah dingin minum. Pahit sekali, tapi sangat manjur. Hari ini kita akan membahas tentang paragraf. Tapi Ibu punya satu video yang oke juga sih untuk kita tonton ya. Tapi mungkin videonya kita tidak perlu memasukkan di kelas inilah karena nanti makan waktu ya. Videonya akan dibagikan di kelas saja. Jadi beberapa kekeliruan dalam berbahasa Indonesia yang sering kita lakukan. Videonya lucu, maksud Ibu yang membawakan materi video itu enak ya, pembawaannya itu ceria orangnya.
Baik, kita akan sekarang melihat bukan itu, tapi ini. Apa yang Anda lihat di layar? Tulisan paragraf. Ya. Terima kasih Mas Haikal. Mas Haikal sedang buka puasa ya, luar biasa. Udah orangnya baik, ganteng, soleha. Soleh. Soleh. Pakai kerudung, Bu. Mohon dimaklumi ya, jadi organ berpikir Ibu ini masih berkabut sepertinya ya. Jadi, aduh, kurang bisa menemukan kata-kata yang pas. Ya, kita akan membahas tentang paragraf. Kemarin kita bicara kalimat efektif, ya. Sekarang kita bicara paragraf. Paragraf itu apa sih? Ada yang mengatakan itu alinea, ya. Paragraf adalah bagian dari karangan yang terdiri dari sejumlah kalimat. Sejumlah. Boleh tidak paragraf itu terdiri dari satu kalimat? Paragraf terdiri dari satu kalimat, apakah boleh? Tidak. Tidak, ya. Paragraf satu kalimat. Wow, sulit itu nanti ya. Jadi sejumlah kalimat artinya lebih dari satu. Yang mengungkapkan satuan informasi dengan ide pokok sebagai pengendalinya. Jadi di dalam paragraf itu ada ide pokok, satu ide pokok. Satu ide pokok maksudnya paham ya? Dalam satu paragraf ada satu ide yang diungkapkan. Jadi kalau ada jadi kalau misalnya dalam satu paragraf ada lebih dari satu ide pokok. Misalnya ada dua ide pokok, maka bisa kita pecah paragraf itu menjadi dua paragraf. Misalnya ada dua ide pokok. Kita harus pecah menjadi dua. Mengapa demikian? Untuk memudahkan pembaca. Jadi, satu ide pokok kita ubah jadi satu paragraf, ya kita kembangkan. Kemudian ke paragraf berikutnya ada lagi satu ide pokok, kita kembangkan. Dengan demikian pembaca akan sangat memahami apa yang kita tulis. Bu, bagaimana sih Bu caranya saya ingin menjadi penulis yang baik? Jika Anda ingin bisa menulis, Anda harus sering membaca. Bu, saya tidak pernah membaca. Ya, jangan harapkan Anda bisa menulis. Bu, saya bacanya tapi anime-anime. Ya, nanti Anda akan bisa menulisnya anime-anime begitu. Bu, saya biasanya bacanya ini, Bu, status-status orang. Ya, nanti Anda akan bisa menulisnya status-status. Bu, saya biasanya membacanya karya-karya ilmiah, Bu. Ya, nanti Anda bisa menulis karya-karya ilmiah. Nah, jadi, itu ya rumusnya. Jika ingin bisa menulis, harus membaca. Fungsinya paragraf itu untuk apa sih paragraf? Untuk menampung fragmen pikiran atau ide pokok ya. Alat untuk memudahkan pembaca dalam memahami jalan pikiran pengarang. Paragraf juga adalah alat bagi pengarang untuk mengembangkan jalan pikiran secara sistematis. Paragraf adalah pedoman bagi pembaca untuk mengikuti dan memahami jalan pikiran pengarang.
Oke. Apa aja sih yang ada di dalam paragraf? Ada unsur transisi walaupun ini tidak wajib. Ini tidak wajib ada ya, tidak wajib ada. Yang pasti ada kalimat utama yang berisi ide pokok itu, ide utama, pikiran pokok ya, itu adanya semuanya di kalimat utama atau kalimat topik. Kemudian yang ketiga, unsur yang ketiga ya, kalimat penjelas atau pengembang. Dia menjelaskan kalimat utama. Supaya apa? Kalimat utama itu benar-benar dipahami, benar-benar dipahami oleh para pembaca. Jadi perlu ada penjelasan yang dilakukan oleh kalimat penjelas atau pengembang. Kemudian yang keempat, unsur yang terakhir adalah penegas. Agar apa? Pembaca kembali ke kesimpulan dari kalimat utama tadi. Boleh tidak paragraf hanya berisi kalimat utama dan kalimat pengembang? Boleh. Boleh, ya. Bolehkah paragraf hanya terdiri dari kalimat utama? Ya, sebaiknya tidak. Karena dikhawatirkan pembaca kurang memahami kalimat utama itu, kemudian jadi putus. Komunikasi kita dengan pembaca jadi terputus, ya. Kita kan menulis, kita ingin pembaca itu paham apa yang kita tuliskan. Jadi paling tidak kita ada dua dalam satu paragraf. Kalimat utama dan kalimat pengembang. Lebih bagus lagi kalau ada 3. Perhatikan contoh yang ini. Ini saya berikan warna yang berbeda sesuai dengan unsur yang mana. Kita lihat di sini. Hesti dan Henny sama-sama menata rias wajah dengan lengkap. Perbedaannya terletak pada cara mereka merias wajah. Hesti memoles wajah hanya dengan kuas kecil yang sudah tersedia pada kemarin. Memang, tata cara merias yang berbeda akan membawa hasil yang berbeda pula. Mana sih yang merupakan kalimat utamanya di sini, di paragraf ini? Kalimat yang berisi pokok pikiran, pikiran utama, ide pokok. Kalimat yang mana, warna apa? Biru. Biru adalah kalimat utama, hampir betul. Hampir betul. Hampir betul. Oh, yang warna merah muda, Bu. Ya, merah muda. Merah terang. Merah, Bu, merah. Merah. Yang berwarna merah ya. Yang berwarna merah. Ini adalah kalimat utamanya. Perbedaannya terletak pada cara mereka merias wajah. Yang biru penegas. Memang tata cara merias yang berbeda akan membawa hasil yang berbeda pula. Itu seperti kesimpulan yang biru ini. Memang tata cara merias wajah yang berbeda akan membawa hasil yang berbeda pula. Itu tuh kayak seperti kesimpulan. Itu kalimat penegas yang biru tuh. Yang merah adalah kalimat utamanya, ide pokok. Apa yang ingin disampaikan pengarang di dalam paragraf itu ya yang di merah ini. Ya. Jadi kalau ini mau kita hilangkan, ini kita hilangkan, ini kita hilangkan semua, inilah gagasan utama yang ingin penulis sampaikan di paragraf itu. Mengapa kemudian ada unsur-unsur lain untuk memudahkan agar pembaca lebih paham?
Ya, jadi jangan keliru dong. Nah, baik, lanjutkan. Syarat-syaratnya untuk membuat paragraf bagaimana sih, Bu? Dia harus memiliki keutuhan. Maksudnya keutuhan itu seperti apa? Ya, dia tidak terpecah-pecah ya. Jadi satu pikiran pokok itu betul-betul dibahas ya, betul-betul hanya membahas apa-apa yang menjadi ide pokok ya. Jadi penjelas itu hanya menjelaskan yang ada di dalam pikiran utama, tidak menjelaskan yang lain-lain yang di paragraf sebelumnya, yang di paragraf sesudahnya, bukan. Jadi itu adalah satu kesatuan makna yang ingin diberikan oleh pengarang. Yang kedua, memiliki koherensi atau koheren. Jadi ada keterkaitan kalimat yang di atas dengan yang selanjutnya. Kalimat sebelumnya dengan kalimat selanjutnya. Jika di dalam paragraf itu ada 4 kalimat, maka paragraf itu dari kalimat pertama terkait dengan kalimat kedua, terkait dengan kalimat ketiga, dan terkait. Ya. Jadi ada kesinambungan, maksudnya Ibu tuh nyambung. Nyambung ya. Nah, kita lihat di sini. Tolong diperhatikan paragraf yang ini. Banjir yang besar menyebabkan puluhan rumah hancur dan merugikan para petani. Mereka sekarang sudah tidak tahu lagi harus tinggal di mana. Pekerjaan pun tidak ada karena seluruh lahan yang akan dipanen ikut tergenang air. Kini tinggallah petani-petani itu meratapi nasibnya yang malang, tinggal di tenda-tenda dan jauh dari sanak keluarga. Tidak ada lagi harta benda, makanan pun seadanya, dan berbagai penyakit mulai menjangkitinya. Sungguh memilukan. Coba Anda perhatikan kalimat nomor 1 sampai kalimat nomor 6. Mana yang Anda bisa identifikasi? Misalnya, Bu, kalimat nomor 6 sudah pasti itu kalimat penegas. Karena sungguh sangat memilukan. Nah, betul. Kalimat nomor 6 memang penegas. Sekarang, kalimat mana lagi yang Anda bisa identifikasi? Ya, kan tadi unsur paragraf ada 4 tuh. Unsur transisi, kalimat utama, kalimat pengembang, dan penegas. Yang mana nomor 1 unsur apa? Banjir yang besar menyebabkan Masuk penegas, bukan Bu? Bagaimana? Nomor 1 bisa termasuk penegas. Penegasnya kan nomor 6, kita sepakat. Sungguh sangat memilukan. Jarang-jarang juga ya penegas di awal kalimat, ya jarang. Kira-kira nomor 1 unsur apa tuh? Pokoknya Ibu. Ide pokoknya. Iya, kita lihat saja apa yang ditegaskan. Sungguh sangat memilukan. Apa sih yang memilukan? Nah, ya. Itu loh Bu, banjir yang besar menyebabkan puluhan rumah hancur dan merugikan para petani, Bu, sangat memilukan, Bu. Nah, berarti yang nomor 1 adalah kalimat utamanya. Karena unsur transisi boleh ada, boleh tidak ada. Kemudian yang kedua, kalimat kedua, kalimat ketiga, keempat, kelima itu apanya? Unsur apa?
Unsur apa? Mereka sekarang sudah tidak tahu lagi yang Unsur penjelas atau pengembang. iya, itu adalah unsur pengembang. Dia menjelaskan kalimat yang nomor 1. Pokoknya benar-benar kasihan. Udah nggak tahu lagi tinggal di mana, Bu. Petani-petani itu pokoknya sekarang udah merasa malang. Dia tinggalnya di tenda. Dia nggak ada harta benda ya. Jadi itu adalah kalimat pengembang. Ya. Jadi mudah-mudahan Anda bisa melihat ya kalimat utama, ide utama yang ingin dibicarakan yang ingin diungkapkan oleh si penulis yang nomor 1 itu. Banjir besar tuh bikin ini loh, puluhan rumah tuh hancur, terus petani-petani tuh rugi. Nah, itu yang ingin dia sampaikan. Dan supaya pembaca ini sangat paham keadaannya si para petani ini, penulis menjelaskan sampai 4 kalimat. 2, 3, 4, 5. Bahkan ada lagi penegas. Jadi kita betul-betul sangat paham kondisinya para petani itu. Nah, bagaimana dengan yang ini? Yang mau sholat, Ibu persilahkan untuk sholat dulu, nggak apa-apa ya. Karena ini kan direkam. Ya. Yang nomor 1, penangkapan preman oleh aparat kepolisian disambut gembira oleh masyarakat. Masyarakat tidak perlu takut jika bepergian di malam hari. Para sopir dan kondektur pun tidak lagi merasa takut diperas oleh preman. Tindak kriminal pun yang sebelumnya meningkat, ini turun tajam. Keadaan yang aman dan damai sekarang ini sungguh sangat dirasakan oleh masyarakat. Jadi, adanya upaya pemerintah dalam membasmi tindakan preman disambut baik oleh seluruh lapisan masyarakat. Sudah bisakah Anda mengidentifikasi unsur yang mana ada di kalimat apa? Kalimat nomor berapa? Di kalimat ke-6 itu unsur penegas, Bu. Ya, penegas. Jadi itu ya, kesimpulannya. Nah, ide pikiran utamanya di mana nih? Kalimat 1, kedua, ketiga, atau kemana? Yang mana? Adakah di situ unsur transisi? Nomor 1, ide pokoknya bukan, Bu? Iya, betul. Nomor 1, ide pokok. Karena kan mirip dengan nomor 6. Disambut baik, disambut gembira. Kan sama itu. Iya. Jadi, kalimat kedua, ketiga, keempat, kelima itu kalimat pengembang. Sekarang Anda bandingkan. Ini paragraf juga terdiri dari 5 kalimat. Kalimat pertama, saya suka warna merah. Apel yang merah itu rasanya manis sekali. Mobil yang bertabrakan di jalan raya Bogor pun merah, warnanya merah. Kemarin teman kuliahku membeli mobil merah yang sangat disukainya. Memang naik mobil warna merah lebih enak dibandingkan mobil warna lainnya. Itu kan berkesambungan ya, maksudnya itu adalah saling sambung menyambung. Ada unsur yang merupakan garis merah, yaitu merah, warna merah, 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 dan merah. Apakah paragraf tersebut koheren?
apakah nyambung? Koheren itu nyambung. Walaupun ada warna merahnya, Bu, tapi nggak nyambung. Ya sih, Bu. Tapi tidak koheren. Ya. Meskipun ada Iya. kata merah di setiap kalimat, itu tidak koheren. Oke, kalian kalau mau tahu orang yang punya penyakit kejiwaan bicaranya seperti apa? Ya seperti ini. Jadi dia logika berpikirnya itu kadang kalimat ke-1 dan kedua itu tidak koheren. Yang penting ada satu unsur yang dia rasa bersambung ya. Misalnya, ya nih saya menelepon Anda soalnya saya sepertinya besok tidak bisa hadir. Kehadiran itu lagu ini loh, lagu yang pernah diciptakan oleh siapa loh. Terus dia tuh berbicara seperti itu ya. Itu adalah cara berbicara orang yang ada penyakit kejiwaan. Tidak koheren. Ada beberapa jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utama. Paragraf deduktif ya. Kalimat utamanya ada di atas ya. Kalimat induktif. Kalimat utamanya ada di akhir. Campuran dan lain sebagainya ya. Ini kita tidak perlulah untuk terlalu memahami ini ya. Yang penting kita tahu tadi unsur-unsur paragraf itu seperti apa. Ya. Kemudian kita baca, ini tes ini. Jelaskan unsur paragraf. Mana tadi? Mana sih kalimat utamanya? Nomor 1, Bu. Nomor 1 ya? Nomor 2, Bu. Kalau nomor 1, menurut Neng itu transisi. Bener nggak, Bu? Iya, betul ya. Memang kita kadang-kadang harus membaca dulu ya sebelum kita bisa menyimpulkan. Yolah Bu, saya baru lihat teks ini sekarang, masa udah langsung dites Bu? Iya. Cuma kalau yang cepat awas matanya langsung bisa. Oh ini mah transisi Bu, ini yang 1. Maraknya pornografi dan porno aksi membuat resah masyarakat. Itu mah pasti transisi Bu. Memang transisi ya. Kalau yang nomor 8 kita lihat tuh pengaburan nilai-nilai agama dan moral dalam menilai dan memandang suatu dengan tujuan paham kapitalis, ya, sekuler dan produk-produk orang kafir. Nah, berarti mana kalimat utamanya? Yang kedua ya. Karena pornografi dan porno aksi itu sudah dianggap sebagai seni atau kebebasan berekspresi. Ya. Kita punya kebudayaannya. Tapi apabila kebudayaan itu tidak sejalan dengan nilai-nilai agama kita, ya, kita harus memperbaikinya dong. Karena manusia itu kan tidak stuck ya, tidak berhenti di satu zaman. Manusia itu berevolusi untuk semakin baik. Tapi ini yang terjadi sekarang pornografi, porno aksi itu dianggap sebagai seni. Masa kita mau melarang seni? Masa kita mau membungkam kebebasan berekspresi? Ya kalau kesehatan kita saja dijaga sedemikian ketat ya, dengan kita dikekang,
tidak boleh kemana-mana ya. Sedangkan itu hanya masalah fisik, apalagi masalah yang berkaitan dengan kehidupan setelah dunia ini berakhir ya, tentu lebih penting lagi ya. Masa kita bebaskan mereka untuk berekspresi? Ceritanya begitu ya. Oke, yang lainnya adalah pengembang. Nah, sekarang Ibu ada satu contoh yang kurang baik dari penulisannya ya. Contoh penulisan yang kurang baik. Perhatikan di sini. Siapa yang bisa melihat kekeliruan yang ada dalam tulisan ini? Ini adalah satu paragraf. Apa saja yang keliru? Banyak kata-kata hiperbolanya, Bu. Banyak sekali yang kata-kata hiperbola. Contohnya? Banyak sekali. Terus ada nasabah-nasabah itu, Bu. Iya. Banyak sekali. Kemudian nasabah-nasabah. Itu artinya menjamakkan kata yang sudah bermakna jamak. Ya. Banyak sekali nasabah-nasabah. Nah, itu bukan hiperbola ya. Hiperbola itu adalah apa? Hiper ya, melebih-lebihkan. Misalnya kalau ini dia menjamakan kata yang sudah bermakna jamak. Ya, misalnya apa yang hiperbola itu misalnya berlebih-lebihan ya. Kalau hiperbola itu misalnya kaya raya gitu ya. Padahal dia tidak seperti itu ya. Hiperbola itu artinya apa sih? Coba kita lihat. Jadi Ai memilih kata hiperbola. Hiperbola itu Bu, orang yang suka bola sampai dia tuh hiper sama bola. Bukan. Hiperbola adalah satu majas yang melukiskan keadaan dengan kata yang hebat atau melebih-lebihkan. Misalnya, teriakannya membelah angkasa. Nangis darah, menangis darah. Itu hiperbola. Lucu. Hiperbola. Setengah mati mungkin gitu ya. Setengah mati berarti setengah hidup padahal ya. Tapi Banjir keringat tuh. Matiannya. Setengah mati aku. Belajar bahasa Indonesia setengah mati. Nah, apalagi yang keliru di sini? Salah penulisan, Bu. Gimana? Penyurpayain. Oh, ada salah ketik ya. Oh iya, aduh gimana? Apalagi kekeliruannya? Banyak ini kekeliruannya ya. Tertinggal teknologi. Mana tuh? Mana tertinggal teknologi? Kalimat keberapa? Di akhir, Bu. Di akhir. Harus tertinggal teknologi dalam masalah. Apa itu tertinggal teknologi? Bisa diperbaiki kalimat itu, Mas? Perkembangan teknologi. Dalam perkembangan teknologi. Tertinggal dalam perkembangan teknologi. Tertinggal dalam
perkembangan. Masih sana juga ya. Apa ya? Tertinggal Kemajuan ya. dalam kemajuan teknologi. Nah, gitu ya mungkin bisa. Ya memang menulis itu tidak segampang itu, ya. Apalagi Diksinya ya, Bu. iya, apalagi jika Anda setiap hari berbicara dalam bahasa gaul, akan sulit saat Anda diminta menulis dalam kalimat bahasa Indonesia baku, ya. Kecuali Anda sering membaca. Kita perhatikan di kalimat nomor 1. Mana subjek di kalimat nomor 1? Pandemi, Bu. Pandemik saja bukan bahasa Indonesia, bukan kata dalam bahasa Indonesia ya. Kita kan malah nyebutnya pandemi ya, bukan pandemik ya. Pandemik itu bahasa Inggris. Kemudian kekeliruan yang lain, kalimat ini satu kalimat terdiri dari 3 baris. Satu kalimat panjang sekali. Subjeknya dalam kalimat ini adalah semenjak pandemik datang. Atau problem kali ini. Ini yang mana subjeknya, bingung ya? Yang dimaksud dengan subjek adalah apa? Sesuatu yang dibicarakan dalam kalimat itu. Sedang membicarakan apa sih di kalimat nomor 1 ini? Apa sih yang dibicarakan? Apakah problem? Apakah pandemi? Apakah nasabah Bank BSI? Biasanya subjek itu orang atau keadaan. Ya, kata benda lah bisa menjadi subjek. Siapa sih kira-kira yang dibicarakan di dalam kalimat ini? Kalimat Nasabah. Iya. Nasabah yang dibicarakan. Ya, jadi jika yang dibicarakan adalah nasabah, apa sih yang harus dibuang? Apa sih yang harus diperbaiki? Bagaimana kalimat nomor 1 ini kita ubah sehingga menjadi kalimat yang baik, yang singkat, ya kalimatnya tuh singkat, padat, efektif. Problem kali ininya dihapus. Problem kali ini di mana? Oh, berarti kalimatnya Jadi diambil semenjak pandemik datang, banyak sekali nasabah Bank BSI, terutama bagi pengguna. Kemudian apalagi yang dibuang? Aduh, ini kalimatnya panjang sekali. Produk. Penangguhan dan untuk ditunda. Coba ditulis-tulis dulu di kertas atau apa usulan-usulannya, Ibu ingin tahu ya. Bisa tidak Anda perbaiki ini kalimat nomor 1 saja. Ibu tidak minta paragrafnya loh, baru kalimatnya. Sedikit, Bu. Yap.
Problem nasabah Bank BSI, terutama bagi pengguna nasabah produk pembiayaan. Banyak sekali nasabah-nasabah meminta penangguhan cicilan untuk ditunda dalam pembayaran karena pandemik. Panjang juga ya. Oh, bisa napas, bisa Bingung bisa juga. bisa bernapas tidak Anda saat membaca itu? Masih panjang, terlalu panjang ya. Singkat, padat, jelas, efektif. Ayo. Tadi kita sudah setuju dengan AI ya, bahwa banyak sekali nasabah-nasabah itu keliru, Bu. Mestinya banyak nasabah Bank BSI atau banyak sekali nasabah Bank BSI atau nasabah-nasabah Bank BSI. Jadi kata-kata banyak sekali nasabah-nasabah itu keliru ya. Ini sayang Ibu tidak bisa mengcopy ya. Ibu tidak bisa mengcopy, sayang sekali. Ibu ingin memperbaiki. Coba kalian menggunakan ini. Ibu ingin tahu sih. Jadi gini, usahakan satu kalimat itu paling banyak 10 kata. Paling banyak. Coba deh. Dari banyak kata 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari Sedikit, sekitar. Bu. Ya, bagaimana? Problem nasabah-nasabah Bank BSI meminta penangguhan cicilan pembayaran karena pandemi. Problem. Aduh, Ibu nulisnya di mana ini? Oh, sekarang Ibu tahu. Kita ke WhatsApp, Ibu akan bawa teks ini ke WhatsApp. Siapa yang paling bisa memperbaiki kalimat nomor 1 saja ya di WhatsApp, diketik di WhatsApp, nanti dapat hadiah dari Ibu. Oke? Kita akan ke WhatsApp ya sekarang ya. Jadi kita tutup. Tolong aktif di WhatsApp setelah ini. Teksnya akan Ibu bawa ke WhatsApp. Baik. Terima kasih atas kehadirannya. Mari kita ke grup WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba dibuka dulu kameranya agar terdeteksi di Zoom ya. Sebab di Zoom tidak akan terdeteksi jika tidak ada gambar. Nah, baik. Ya, siap. Terima kasih. Baik, kita lihat siapa saja tadi yang jawabannya sudah Ibu periksa ya. Kita lihat sini. Wah, luar biasa ya aktivitas di grup Bahasa Indonesia. Ibu suka sekali jika Anda mempraktekkan bahasa Indonesia yang baik dan benar di dalam grup ya. Mari kita periksa dari atas. Kita sudah tahu pemenangnya adalah Ade Iman ya. Nah, kita akan mencoba memperbaiki kalimat nomor 1 ini. Ya. Problem kali ini di mana semenjak pandemik datang banyak sekali nasabah-nasabah Bank BSI, terutama bagi pengguna nasabah produk pembiayaan, banyak sekali nasabah meminta penangguhan cicilan untuk ditunda dalam pembayarannya karena pandemi. Ini adalah kalimat yang sangat menyiksa bagi pembaca maupun penulisnya. Ya. Kalau kita coba jadikan kalimat yang efektif, di sini Mas Asep Muhammad Haikal menulis, banyak nasabah Bank BSI pengguna nasabah produk. Jadi
penggunaan nasabah produk sendiri adalah satu frase yang entah apa artinya ya. Maksudnya nasabah pengguna produk apa ya. Jadi pengguna nasabah produk itu adalah keliru. Kemudian nasabah Bank BSI meminta penangguhan cicilan karena pandemi. Di sini Ibu tidak membenarkan kalimatnya Mas Ade Iman yang pertama karena dia menulis karena. Ya, mestinya ada huruf E di sini karena. Ya, meskipun sudah diperbaiki tapi Ibu tidak bisa menerima yang ini ya. Kemudian Mas Haikal. Nasabah Bank BSI pengguna masih ada frase pengguna nasabah produk ini tidak ada ya. Semenjak keberadaan pandemi banyak sekali nasabah Bank BSI terutama bagi pengguna produk pembiayaan yang meminta penangguhan cicilan untuk ditunda. Yang meminta penangguhan cicilan. Cicilan itu sudah ditangguhkan, kemudian ditunda. Jadi ini masih keliru ya. Mana lagi ya tadi? Pusing saya nih. Semenjak pandemi, banyak nasabah Bank BSI meminta penangguhan cicilan untuk disepasi tunda. Tidak boleh disepasi tunda, karena ditunda ini adalah awalannya kata kerjanya. Ayo perhatikan, ditunda tidak boleh ada spasi. Ardin, semenjak pandemi banyak nasabah Bank BSI, terutama pengguna nasabah. Nah, ini masih menggunakan pengguna nasabah produk pembiayaan ya, ini masih keliru. Semenjak pandemi datang banyak nasabah Bank BSI terutama bagi pengguna produk pembiayaan meminta penangguhan cicilan untuk ditunda. Nah, ini kekeliruannya ya. Kemudian Ahmad Fatahillah, banyak masalah nasabah Bank BSI, terutama bagi nasabah produk pembiayaan. Banyak nasabah meminta penundaan cicilan karena pandemi. Penulis sendiri tidak mengatakan banyak masalah. Mengapa Ahmad Fatahillah mengatakan banyak masalah? Rai Sena. Nasabah Bank BSI meminta penangguhan pembayaran cicilan ditunda. Loh, penangguhan pembayaran cicilannya kok ditunda? Ya tidak. Mas Ferry. Semenjak pandemik bukan bahasa Indonesia. Nasabah-nasabah Bank BSI minta, ya itu ditundanya supaya ditunda dipisah. Aduh, Mas Ferry, mana ini? Saya pikir Mas Ferry agak kecapean ya, kelelahan ya. Kemudian mana? Dapat hadiah, aduh, dapat ya, dapat ini bukan bahasa Indonesia. Mas Rai, Umar ragu-ragu ya hapus. Neng Hasanah. Semenjak pandemi datang banyak sekali nasabah Bank BSI yang menggunakan produk pembiayaan untuk meminta penangguhan cicilan karena pandemi. Itu udah beda artinya ya. Mestinya semenjak pandemi datang banyak sekali nasabah Bank BSI pengguna produk pembiayaan meminta penangguhan cicilan. Itu sebetulnya sih ya. Umar, semenjak pandemi datang banyak nasabah Bank BSI terutama produk pembiayaan. Jadi terutama nasabah produk pembiayaan. Ya. Ade Iman. Ade Iman di sini masih tetap tidak ada kata, tidak ada huruf E-nya. Itu kebiasaan buruk yang harus diperbaiki. Oh, mana tadi kita? Aduh. Mana tadi ya? Tadi sampai di mana tadi? Rida Ismiati.
Banyaknya permintaan dari nasabah BSI untuk menunda penangguhan cicilan karena dampak pandemi. Banyak dannya dipisahkan. Sebetulnya ini dan karena tidak ada E-nya ya. B-nya huruf kecil ya. Ini sebetulnya hampir bisa ini ya. Cuma ada beberapa kekeliruan ya. Tidaknya hampir bisa nih. Rahmat Diansyah, semenjak pandemik banyak sekali nasabah Bank BSI yang meminta penangguhan cicilan untuk ditunda dalam pembayarannya. Harusnya yang meminta penundaan pembayaran cicilan. Penangguhan dan penundaan sama. Adis, semenjak pandemi banyak nasabah bank apa? Jangan dihilangkan Bank BSI. Haikal. Tadi. Aduh, saya kehilangan. Ya, mana ini? Gejolak hatinya terus. Mana tadi Mas Haikal? Ya Allah. Para pengguna nasabah produk BSI, para pengguna nasabah gitu loh. Siapa yang nasabah yang mau digunakan? Yang digunakan adalah produk, bukan nasabah, Mas Haikal. Hasbi, semenjak pandemik banyak sekali nasabah bank BSI, bank BSI terutama bagi pengguna nasabah produk BSI. Aduh Hasbi, ini Hasbi Ibu Jewer ya. Semenjak pandemik datang, ya, banyak nasabah Bank BSI minta penangguhan cicilan karena banyak PHK. Ibu nggak baca PHK di kalimat pertama ada PHK ya? Keliru ya. Di nasabah Bank BSI, banknya huruf besar mestinya, B-nya huruf besar karena ada nama banknya yaitu BSI. Ini masih huruf besar. Nasabah ini mengalami kesulitan finansial di saat pandemi. Mereka meminta penangguhan pembayaran cicilan. Hampir betul, tapi ini ada yang keliru di mana ya? Ada sedikit yang keliru di sini. Kemudian Asep Muhammad Eka, para pengguna nasabah produk ini masih ada kata pandemi ya. Iqbal, semenjak pandemi datang banyak para pengguna produk pembiayaan BSI, pembiayaan Bank BSI meminta penangguhan cicilan pembayaran. Kenapa banyaknya? Semestinya hanya banyak. Ini hampir betul juga nih Iqbal, cuma banyak itu diberi kata tambahannya ya, keliru ya. Naim masih menggunakan pandemi. Intan, semenjak terjadinya pandemi, banyak nasabah, terutama Bank BSI, yang meminta penangguhan cicilan dalam pembayaran. Yang meminta penangguhan cicilan, yang meminta pembayaran cicilannya ditangguhkan. Banknya, B-nya huruf besar dong. Nona, banyak sekali nasabah meminta penangguhan. Nona, orang ibu minta diringkas, Nona malah ditambahkan. Jadi banyak kalimatnya Mbak Nona. Ibu mintanya dihemat, dijadikan efektif kalimatnya. Jangan terlalu banyak kata-katanya. Alwi, nasabah Bank BSI mengalami kesulitan finansial di saat pandemi dan meminta penangguhan pembayaran untuk ditunda. Loh, justru mereka ingin penangguhan pembayaran, bukan untuk ditunda dong. Terus, semenjak pandemi banyak nasabah Bank BSI, terutama pengguna nasabah produk pembiayaan, yang meminta penangguhan cicilan. Semenjak pandemi, banyak nasabah Bank BSI, terutama pengguna nasabah, terutama pengguna produk pembiayaan. Hampir betul itu, hanya dibuang kata nasabah saja ya. Sayang sekali. Ade Iman, ini pun karena masih
tidak ada E-nya, maka tidak bisa Ibu benarkan. Nabila, semenjak pandemi datang, banyak sekali nasabah Bank BSI yang meminta penangguhan cicilan, terutama bagi pengguna nasabah produk. Alhamdulillah. Iqbal, semenjak terjadinya pandemi, banyak nasabah atau Bank BSI yang meminta penangguhan cicilan dalam pembayaran. Aduh, banyak sekali kata-katanya. Haikal, para pengguna nasabah produk. Aduh, Sri, semenjak pandemi datang, nasabah Bank BSI terutama pembiayaan. Faruk, semenjak pandemi nasabah-nasabah dari Bank BSI minta penangguhan pembayaran cicilan. Oh, semenjak pandemi nasabah-nasabah dari Bank BSI minta penangguhan pembayaran cicilan. Ini hampir betul ya. Akan tetapi B-nya huruf kecil, kemudian tidak ada tanda titik ya, dan tidak ada tanda strip di sini ya. Semenjak pandemi, nasabah-nasabah Bank BSI pengguna produk bla 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 meminta penangguhan pembayaran cicilan. Itu. Citra, semenjak pandemi banyak nasabah Bank BSI meminta penangguhan pembayaran cicilan. Itu hampir betul juga tuh Mbak Citra ya. Semenjak pandemi banyak nasabah Bank BSI ya kurang sedikit aja, kurang detail yang pengguna produknya itu ya, tidak ada di situ ya. Pengguna produk pembiayaan ya tidak dicantumkan ya. Hampir betul nih Mbak Citra. Abil, semenjak pandemi banyak nasabah Bank BSI Dinar, masalah dialami Bank BSI saat pandemi. Sebagian dari nasabah mereka, masalah dialami nasabah Bank BSI saat pandemi. Sebagian dari mereka meminta penangguhan pembayaran cicilan. Mungkin itu bisa ya. Dianita, semenjak pandemik, ya pandemik udah keliru ya. Semangat Mbak Dianita. Iqbal, karena banyaknya para pengguna, tambah banyak kata-katanya. Dinar, masalah di spasi alami. Kenapa di spasi alami? Harusnya dialami itu satu kata, Mas Dinar, dengan diberi spasi. Oktavia Sari, semenjak pandemi para nasabah Bank BSI meminta untuk penundaan dalam penangguhan. Keliru. Iqbal banyak nih. Oh Iqbal apa ini, kok ada suruh menyerupai lokasi usaha? Ini Iqbal gimana ini Iqbal? Karena banyaknya pengguna nasabah, aduh Iqbal. Tuh untuk kamu jauh Iqbal. Ya makanya pemenangnya adalah Mas Ade Iman. Karena ini ringkas. Karena pandemi. Ya, begitu. Makanya pemenangnya Mas Ade Iman. Selamat ya. Yang lain semangat.